An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, bahwa rasa malu itu tidaklah datang kecuali membawa suatu kebaikan. Ini pembahasan masih menyangkut tentang masalah al-haya. Ana berusaha live, gak bisa live. Allah alam kenapa. Ana rekam insyaallah. Ini masih pembahasan tentang masalah suatu akhlak yang cukup mulia yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu muslim. Yang berupa apa? Yang berupa al-haya ataupun rasa malu, yang memang dijadikan Nabi Muhammad SAW harus dimiliki oleh setiap individu muslim. Dan Nabi Muhammad beliau menyemangati, memberikan suatu support, motivasi untuk mempraktekkan adanya sifat haya atau malu dalam setiap individu muslim. Karena kenapa ini? Nabi Muhammad beliau di sini mengatakan bahwa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Sesuatu itu diberikan suatu label baik di saat hal tersebut itu tidak ada suatu nilai kemungkaran di dalamnya. Anak ulang, bahwa suatu itu diberikan suatu label baik dalam suatu syariah. Perhatikan ya ikhwah, standarnya adalah standar syariah. Bisa jadi suatu itu dinilai baik oleh umat manusia, belum tentu baik dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti yang perlu untuk dijadikan sebagai suatu standar itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana? Di saat di sini Muhammad beliau mengatakan bahwa al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Suatu rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Berarti ini tidak ada suatu unsur kemungkaran di dalamnya. Kalau enggak ada suatu unsur kemungkaran dalamnya, pasti subhanallah wa ta'ala ridha. Sehingga di sini ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ditanya, kira-kira itu rahasianya apa? Kenapa haya itu dia kok tidak mendatangkan kecuali kebaikan? Ataupun tadi itu sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad beliau mengatakan al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu semua baik. Rasa malu itu semua baik. Saat misalnya ditanya itu kira-kira rahasianya apa? Kenapa rasa malu itu semuanya baik? Perhatikan ya ikhwah, di saat dibilang semuanya baik berarti tidak ada suatu unsur yang sifatnya negatif atau bertentangan dengan suatu syariah. Ustadz, di saat ada orang dia itu malu untuk menyampaikan suatu kebenaran, apakah ini merupakan suatu tanda-tanda kebaikan? Kita perhatikan ya ikhwah yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa adanya rasa malu yang ada dalam suatu syariah itu adalah di saat suatu sikap itu membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, ataupun di saat dia itu menghindari suatu kemungkaran. Ada suatu larangan syariah, kemudian dia berusaha untuk menghindarinya. Karena kenapa? Karena dia malu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu suatu hal rasa malu yang semuanya bernilai sebagai suatu kebaikan. Itu yang perlu untuk ditanamkan dalam hati sanubari kita. Berarti kalau ada suatu hal positif tapi kita itu malu untuk melakukannya, berarti bukan malu yang dimaksudkan di sini. Bukan rasa malu yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam poin ini. Ya ikhwah sekalian sallallahu rahmati oleh Allah SWT. Begitupun yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Beliau nggak sungkan, beliau nggak malu, beliau nggak segan. Di saat ada suatu kebenaran ingin beliau laksanakan, ataupun ada suatu kemungkaran ingin beliau hentikan atau beliau larang. Contohnya apa? Di saat Nabi Muhammad SAW, suatu saat ada suatu kejadian. Kisah sangat masyhur, mungkin beberapa kali dalam kajian ini telah kita sampaikan. Menyangkut masalah apa? Menyangkut masalah ada kasus dari kalangan seorang wanita Bani Makhzumiyah
yang dia itu ketahuan mencuri, sehingga kemudian ditangkap, dibawa menghadap Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam pandangan orang-orang Quraisy saat itu, ini orang-orang Bani Makhzumiyah, dia adalah dari kalangan orang-orang yang mulia, dari suku yang terpandang. Kalau misalnya anggota dari Bani Makhzum sampai mendapatkan suatu kasus potong tangan, maka nanti yang rusak namanya adalah seluruh penduduk ataupun seluruh anggota kabilah. Sehingga ini bagaimana cara menyelamatkan perempuan-perempuan ini? Bagaimana nanti untuk menghadap Nabi Muhammad SAW, untuk memberikan suatu keringanan terhadap perempuan-perempuan ini biar tidak dipotong tangannya. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa man yajtari ali illa Usama hibbu Rasulullah SAW. Enggak ada yang berani untuk menyampaikan ini kecuali oleh sahabat Usama bin Zaid. Sahabat Zaid bin Haritha adalah sebelum Nabi Muhammad beliau diangkat sebagai seorang Rasul. Zaid bin Haritha beliau adalah merupakan anak angkat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Zaid bin Haritha disebut oleh sebagian di antara orang-orang Quraisy itu dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Ini sebelum ada larangan tentang pengangkatan anak. Beliau punya anak yang bernama Usama bin Zaid bin Haritha radhiyallahu anhuma. Zaid bin Haritha dicintai Nabi Muhammad SAW, otomatis sahabat Usama dicintai Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yang akan ditunjuk untuk menghadap, untuk lobby adalah sahabat Usama bin Zaid. Setelah sampai pada Nabi Muhammad SAW, beliau dimarahi habis-habisan. Atashfa haddan min hududillah kama qala sallallahu. Wahai Usama, apakah sampai engkau berani memberikan suatu lobby untuk meringankan dari suatu hukuman had yang aslinya datang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita-wanita ini? Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW beliau berkhutbah saat itu, innam ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang yang rusak dari kalangan sebelum kalian itu adalah di saat ada sebagian di antara orang mulia yang melanggar suatu syariah, melanggar suatu pelanggaran syariah, kemudian diringankan hukumannya. Di saat ada orang yang rendah ataupun orang yang dari kalangan orang-orang biasa melanggar suatu syariah, langsung diterapkan hukumannya. Nabi Muhammad kemudian beliau mengatakan, "Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Rasulullah SAW, kalau seandainya Fatimah binti Rasulullah SAW saraqat laqata'tu yadaha," atau kama qala sallallahu. Kalau seandainya Fatimah anaknya Nabi Muhammad SAW dia mencuri, akan aku potong tangannya. Ya ikhwas sekalian, tadi ini Nabi Muhammad SAW beliau ngomong keras terhadap siapa? Terhadap orang yang dicintai oleh beliau. Siapa? Usamah bin Zaid. Nggak ada sungkan-sungkannya, nggak ada segan-segannya, tidak ada mungkin khawatir jangan-jangan nanti kalau nanti misalnya dimarahi akan begini akan begitu. Tetap di saat ada suatu pelanggaran syariah yang dilaksanakan depan beliau, apalagi sudah ada laporan bahwa si wanita ini telah mencuri, maka akan diterapkan suatu hukuman had, yaitu potong tangan. Ini yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Termasuk di antara ya ikhwas sekalian, nanti ini menyangkut masa contoh yang kedua yang Anda sebutkan nanti ini, tentang hal sabda Nabi Muhammad SAW bahwa suatu rasa malu itu tidaklah mendatangkan suatu kebaikan, ataupun rasa malu itu semua baik. Hal-hal yang positif, kemudian dia itu kok malu, maka bukan malu dalam hal yang kita bahas saat ini. Termasuk nanti yang kita bahas saat ini ya ikhwas sekalian, adalah sebagian di antara riwayat Al-Imam Mujahid rahimahullah. Ini disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah di saat beliau membahas masalah haya, membahas masalah al-haya. Ada dua orang ini yang dia itu tidak akan mendapatkan suatu penambahan ilmu. Siapa di antaranya? Adalah al-mustahi, adalah orang yang pemalu. Di saat disuruh ngaji kemudian dia nggak mau. Sudah berhijrah tahun 90, kemudian di tahun 2020 disuruh untuk baca Al-Quran, kemudian nggak mau. Setelah diulik atau kemudian nggak bisa. Setelah diulik ataupun ditanya, kok belum bisa baca Al-Quran? Tapi ternyata jawabannya adalah malu untuk belajar.
Ini malu yang tidak termasuk dalam pembahasan kita kali-kali ini. Tayyib. Sahabat ataupun sahabiyah Ummu Sulaim, ibunda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya hadis yang sahih. Ataupun istri dari sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu. Beliau suatu saat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad SAW beliau lagi dibersamai oleh Ummu Salamah, istri beliau. Ini sahabiyah Ummu Sulaim. Dia nanya, "Ya Rasulullah," ini perempuan tentunya, "Innallaha la yastahyi minal haq." Ya Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu dari suatu kebenaran. Ada hal benar akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa malu. Tayyib. Ini Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi syai'a." Atau kama qalat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu dari suatu kebenaran. Kemudian beliau nanya ini, "Fal 'alal mar'ati min ghuslin idha ihtalamat?" Ya Rasulullah, apakah bagi seorang wanita dia perlu untuk mandi di saat dia itu bermimpi? Ini maksudnya adalah mimpi basah. Ya Rasulullah, kalau seandainya perempuan dia itu mimpi basah, berarti dalam mimpinya dia berhubungan intim dengan lawan jenisnya. Ya Rasulullah, kalau seandainya seorang perempuan ini dia bermimpi basah, apakah dia perlu untuk mandi? Ini pertanyaan ya ikhwah. Apalagi ditanyakan terhadap seorang laki-laki. Dan laki-laki tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Secara lahiriahnya mestinya malu. Jangankan Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya ada ibu-ibu, ada ummahat, ada akhwat, nanya kepada seorang ustadz ataupun japri kepada seorang ustadz, "Ustadz, apakah kalau seandainya perempuan dia bimpasa, apakah perlu untuk mandi?" Dia akan malu. Tapi di sini Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau enggak malu sama sekali. Karena kenapa? Karena menyangkut masalah suatu syariah, yang mana suatu syariah saat kita itu enggak mengetahui, mestinya idealnya kita itu bertanya. Biar bagaimana? Biar kita itu tidak jahil tentang masalah urusan syariah yang memang kita itu berkecimpung di dalamnya setiap harinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Idza ra'atil ma'," ya, kalau dia melihat basah-basah ataupun melihat air. Ini Ummu Salamah radhiyallahu anha, di saat beliau mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW, beliau langsung nutup mukanya begini. Langsung nutup mukanya. Karena kenapa? Karena beliau ini segan. Padahal beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah di saat beliau mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW, setelah beliau ditanya oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha, Ummu Salamah langsung nutup bagian mukanya. Langsung beliau nanya, "Ya Rasulullah, atahtalimul mar'ah?" Ya Rasulullah, apakah memang seorang perempuan itu dia mimpi basah? Nabi Muhammad kemudian beliau mengatakan, "Na'am, taribat yaminuk, fa bima yushbihuha waladuha." Iya, kalau memang dia itu enggak mimpi basah ataupun tidak ada sesuatu yang keluar, terus datangnya seorang anak yang nyerupain ibunya, itu datang dari mana? Yang kita tahu bahwa ada sebagian di antara seorang anak yang dia lahir nyerupai ibundanya. Berarti ada sesuatu yang keluar. Jelas ya ikhwah? Tayyib. Di dalam hal ini ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah yang laki-laki biasanya memang mimpi basah. Untuk yang perempuan berhubung ada pertanyaan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Atahtalimul mar'atu?" Apakah seorang perempuan dia juga mungkin untuk mimpi basah? Nabi Muhammad beliau menjawab, "Iya." Berarti ada kemungkinan seorang wanita dia itu mimpi basah, walaupun toh enggak umum, tetapi tidak menutup kemungkinan. Artinya kalau misalnya ada seorang perempuan yang dia ini mengalami nasib sebagaimana yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha, habis bangun tidur kemudian dia mendapatkan basah-basah di bagian sana, maka bagaimana? Maka wajib hukumnya dia untuk mandi jinabat sebagaimana seorang laki-laki yang di saat dia bangun tidur tahu-tahu ada basah-basah di bagian celananya, perlu untuk mandi jinabat. Terlepas dari apakah dia di saat sebelumnya, di saat dia tidur, dia sepertinya nggak mimpi.
berhubung ada basa-basa di sana dan baunya adalah bau air tersebut, maka perlu untuk mandi janabah. Sebaliknya, kalau misalnya kok dia merasa mimpi cuma nggak ada basah-basahnya, maka tidak perlu untuk mandi janabah. Begitupun nanti yang diperhatikan oleh kaum perempuan. Di saat dia tidur rasanya seperti bermimpi, cuma kok nggak ada basah-basahnya, maka tidak perlu untuk mandi janabah. Karena kenapa? Ukurannya idah adalah idza ra'atil ma'a. Di saat perempuan tersebut dia melihat basah. Thayyib ya ikhwas sekalian. Tadi Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menanyakan sesuatu yang mana ini aslinya adalah sesuatu yang tabu. Sesuatu yang tabu. Tetapi berhubung ini menyangkut masalah urusan syariah, maka akhirnya beliau tetap bertanya. Berarti beliau meniadakan rasa malu, dan ini nggak masuk dalam pembahasan malu itu adalah semua baik. Karena kalau seandainya beliau ini nggak nanya, kemudian di zaman kita saat ini ada seorang wanita yang mimpi basah, maka nanti nggak menemukan dalilnya. Sehingga ini hikmahnya saat Ummu Sulaim radhiyallahu anha beliau nanya ini, maka ini bisa dijadikan dasar oleh orang-orang ataupun oleh kaum perempuan di saat mereka menghadapi suatu mimpi basah. Kalau memang terjadi. Tapi sebagian di antara riwayat ya ikhwah sekalian, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita perhatikan tadi ini ikhwah, pembahasannya adalah rasa malu itu semua baik. Asalkan nanti di saat kebaikan tersebut adalah tidak ada suatu pelanggaran syariah, maka perlu untuk dia tiadakan rasa malunya. Tiadakan rasa malunya. Artinya bagaimana? Dia jangan melanggar suatu syariah. Karena dia malu melanggar, karena dia malu untuk tidak menjalani suatu kewajiban. Untuk masalah belajar, untuk menghilangkan suatu kejahilan, perlu dia ditiadakan rasa malu. Perlu ditiadakan rasa malu. Ini adalah pengecualiannya, dan inilah yang dicontohkan oleh generasi salaf. Suatu saat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan suatu khutbah tentang masalah apa? Tentang masalah bahwa di kalangan zaman-zaman tersebut, mahar yang ditetapkan oleh seorang wali nikah itu cukup tinggi, sehingga kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Arifanna ma zada sidaqah ala arba'ati dirham." Aku enggak mau melihat ada orang yang menetapkan suatu mahar melebihi 400 dirham ataupun 12 auqiyah sebagian di antara riwayat. Kalau seandainya memahalkan suatu mahar itu merupakan suatu kemuliaan dan ada suatu ketakwaan di dalamnya, niscaya Nabi Muhammad SAW beliau akan memahalkan mahar yang beliau berikan terhadap istri-istri beliau. Tetapi beliau tidak pernah melebihi mahar yang beliau berikan melebihi 400 dirham ataupun melebihi 12 auqiyah. Ini disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tayyib. Kemudian sahabat beliau berkhutbah, ada seorang perempuan yang dia ini protes. Protesnya bagaimana? Protes sebagian di antara riwayat, "Ya Amirul Mukminin, apakah yang perlu untuk kami ikuti adalah perkataan Anda ataukah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala?" Loh, kok bisa? Kata sahabat Umar. Kemudian dia ini perempuan, dia mengatakan tentang masalah apa? Tentang masalah wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Ini menyangkut masalah seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Diceraikan oleh suaminya, suami dia nggak berhak untuk mengambil maharnya lagi. Nggak berhak untuk mengambil maharnya lagi. Walaupun mahar yang dia berikan itu qintaran. Qintaran diterjemahkan oleh para ulama itu adalah malun, harta benda yang cukup banyak. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta benda yang cukup banyak, sedangkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau membatasi sampai 400 dirham,
Berarti secara lahiriahnya ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehabis itu kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allahumma ghufran, ya Allah mohon engkau ampun diriku. Sahabat Umar bin Khattab beliau mengatakan, kullun nasi afqahu min Umar. Semua orang lebih faqih daripada Umar. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau langsung naik mimbar menyampaikan kesalahan yang beliau sampaikan. Berarti nggak perlu ada rasa malu untuk poin yang semacam ini. Nggak perlu ada rasa malu. Perempuan tadi ini dia juga nggak malu di saat dia mempertahankan haknya. Terlepas dari masalah sebagian di antara sabda Nabi Muhammad SAW, wanita yang paling baik ataupun yang paling berkah itu adalah yang aqalluhunna mahra, yang paling sedikit maharnya. Terlepas dari itu, kalau misalnya seorang wanita dia menetapkan maharnya tinggi, maka ada unsur kebolehan. Dasarnya apa? Yang di dasarnya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman tersebut An-Nisa ayat 20. Tayyib ya ikhwas sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk menyangkut masalah hal kebaikan, maka tidak perlu untuk malu. Mempertahankan suatu hak enggak perlu untuk malu. Berarti inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah apa? Dalam masalah kebaikan. Berarti beliau meniadakan sesuatu yang disebut malu di saat di sana ada suatu pelanggaran syariah. Kalau justru ada suatu pelanggaran syariah kemudian kita itu malu untuk menegurnya, maka bukan malu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Tayyib ikhwas sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, beliau kan menegur anak dari sahabat Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Tidak ada malu-malu sama sekali, enggak ada sungkan-sungkan sama sekali, dan enggak ada segan, enggak khawatir ini ataupun itu. Kalau ini kita bandingkan dengan kita di saat misalnya atasan kita melaksanakan suatu kemungkaran, kita berada di sampingnya, kemudian kita diam baik. Karena kenapa? Khawatir nanti tegur berpengaruh terhadap pekerjaan kita. Berarti ini enggak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ataupun misalnya Anda sebagai seorang pengajar di suatu sekolah, melihat kepala sekolahnya dia rajin jabatan tangan dengan ibu-ibu guru. Yang jelas mereka bukan ataupun tidak ada suatu ikatan mahram. Ataupun kepala sekolah dia itu sengaja begini ke siswa-siswa yang telah siswi-siswi yang sudah SMA. Kalau siswi SMA berarti mereka telah balighah. Tapi sengaja begini, kemudian anak yang ikut ngajar di sekolah tersebut kemudian diam, tidak negor sama sekali, tidak mengingatkan sama sekali, padahal kita termasuk orang yang ngaji. Berarti ini bertentangan dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ataupun kita melihat ini atasan kita di suatu kantor, dia ini ngajak keluar sekprinya, sekretaris pribadi, seorang mbak-mbak dalam satu mobil sering diajak keluar. Kemudian kita diam saja dan tidak pernah menasihati, nggak pernah ngasih masukan. Karena kenapa? Karena kita khawatir nanti berpengaruh terhadap kerjaan kita. Berarti ini pun nggak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Saat ditanya, loh, ini atasan antum keluar dengan seorang perempuan padahal dia bukan mahramnya, dalam satu mobil kemana-kemana mereka berduaan, kok nggak ditegur? Kemudian dia bilang, ana sungkan, ana malu. Berarti rasa malu yang semacam ini bukan malu yang bermanfaat, bukan malu yang berbuahkan suatu kebaikan. Masalahnya ya ikhwas sekalian, sebagian di antara bos di saat mereka itu perlu suatu tenaga ataupun karyawan untuk dijadikan sebagai seorang sekretaris, mereka sengaja mencantumkan di papan pengumumannya ataupun selebaran yang mereka sebarkan, yang diterima adalah usia dari
20 tahun sampai 30 tahun. Dan pertimbangannya adalah good looking. Masya Allah, ini repotnya bukan main. Repotnya bukan main. Di suatu perusahaan, sedangkan bosnya mencantumkan pengumuman yang semacam itu, berarti dia itu telah siap untuk berbuat suatu kemaksiatan setiap saatnya. Karena kenapa? Biasanya nanti yang sering berhubungan dengan atasan ini adalah sekretarisnya. Sehingga hal yang semacam ini perlu untuk diingatkan. Dan misalnya antum sebagai atasannya, maka jangan membuat pengumuman yang semacam itu. Kalau bisa, isi kantor antum dengan semua karyawannya adalah laki-laki. Kalau mau perempuan, istri antum buatan kantor sendiri, semua karyawannya adalah perempuan. Itu yang paling aman, biar nanti kita itu nggak nyerempet mendapatkan suatu rezeki yang sudah bercampur baur antara kesyubhatan atau sesuatu yang diharamkan. Ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti di saat kita itu menegur atasan kita, di saat dia melaksanakan suatu kebaikan, maka jangan menggunakan rasa malu. Di sana perlu untuk ditiadakan rasa sungkan, kemudian disampaikan. Untuk yang level berikutnya kok nggak dilaksanakan apa yang antum anjurkan, itu berarti pertanggungjawaban dia sama Allah SWT. Tetapi yang penting kita sudah mengingatkan atasan tersebut biar dia tidak terjatuh dalam suatu yang diharamkan. Khawatir nanti ini lama-kelamaan berkembang suatu kemungkaran demi kemungkaran yang sebelumnya mungkin masih memperbolehkan untuk menggunakan jilbab, tahu-tahu kemudian di periode berikutnya dilarang menggunakan jilbab. Bisa saja sebelumnya masih diperbolehkan untuk menggunakan pakaian tertutup, kemudian dibuat suatu pengumuman peraturan disuruh untuk menggunakan pakaian yang jangan terlalu berukut ataupun jangan terlalu tertutup. Bisa saja. Karena kenapa? Karena setan itu terus berusaha untuk mempengaruhi setiap individu. Gak pandang apakah dia sekretaris, apakah dia atasannya. Kalau sampai hal ini dilanggar, dalam artian bahwa dia ini seorang atasan, dia terbiasa untuk nyerempet yang haram dengan berdua-duaan sekretarisnya, maka dimungkinkan kalau imannya lebih nggak kuat lagi, maka akan terjadi suatu hubungan yang diharamkan oleh Allah SWT lebih jauh lagi, yaitu hubungan perzinaan yang naudzubillah. Tayyib. Kemudian di pembahasan hadis berikutnya, hadis yang 282. Tayyib. Afan 283. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una, iman itu adalah berjumlah bid'un wa sab'una ataupun bid'un wa sittuna syu'bah, 60 ataupun 70 sekian. Ini kenapa kok ada bilangan atau ini? Karena perawi hadis ini ragu-ragu apakah Nabi Muhammad beliau ngomong bid'un wa sab'una ataukah bid'un wasituna. Untuk masalah bid'un itu sendiri ya ikhwah, ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sebagian di antara mereka mengartikan bid'un itu adalah suatu bilangan antara 3 sampai 10. Sebagian di antara ulama lain mengartikan bahwa bid'un itu adalah 3 sampai 9. Ada yang mengatakan bahwa bid'un itu adalah 2 sampai 4. Ada yang mengatakan bid'un itu adalah antara bilangan 4 sampai 10 ataupun kaul-kaul yang lainnya. Tetapi mereka ini mengerucut pendapatnya tentang bilangan-bilangan satuan. Bilangan-bilangan satuan. Berarti kalau dibilang bid'un wa sab'una, dimungkinkan 71, 72 sampai 79. Kata Nabi Muhammad SAW di sini, beliau mengatakan bahwa al-imanu bid'un wa sab'una ataupun bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu berjumlah
70 ataupun 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya ikhwah, bahwa suatu iman itu enggak cukup sekedar perkataan, tetapi perlu dibuktikan dengan suatu tindakan dan perlu untuk diyakini dalam hati. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan menyangkut masa pembahasan iman, tentunya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa liman yazidu wa yanqus. Iman itu dia bisa bertahap, bisa naik dan juga bisa turun. Naik dengan adanya suatu amal saleh, suatu amal ketaatan, sedangkan iman turun adalah dengan adanya suatu kemungkaran ataupun suatu dosa yang dikerjakan. Ini adalah secara umumnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masuk dalam kategori iman ini adalah ucapan ataupun suatu perkataan yang diucapkan oleh lisan, yaitu yang berupa la ilaha illallah. Termasuk diantaranya adalah zikir, tasbih, membaca Al-Quran. Termasuk diantaranya itu iman yang berupa dilaksanakan oleh lidah kita, ataupun nanti yang dikerjakan oleh anggota badan seperti sholat, kemudian haji, kemudian bersedekah menggunakan kedua tangan kita. Sehingga di sini para ulama bagi iman itu nanti terbagi menjadi tiga macam. Dilakukan oleh lisan, dilakukan oleh hati, dan juga dilakukan oleh anggota badan. Ini semua disebut dalam kategori iman. Yang paling utama di sini adalah la ilaha illallah, berarti kalimat tauhid. Tidak ada ilah yang patut untuk diibadahi, untuk disembah, untuk dita'abbudi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di saat mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, maka ini suatu kebohongan. Bohongnya bagaimana? Bohongnya banyak Tuhan yang disembah oleh umat manusia. Saat dibilang thayyib, banyak Tuhan yang disembah oleh umat manusia. Apakah memang semua Tuhan tersebut berhak untuk diibadahi? Tentunya enggak berhak untuk diibadahi. La ilaha, enggak ada Tuhan yang patut diibadahi illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua ilah ditiadakan dari sesembahan, disisakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk diibadahi. Berarti ini adalah kalimat tauhid yang mana umat manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia itu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya, maka dakhala jannah. Man kana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Berarti ini kalimat la ilallah sebagai kunci surga. Miftahul jannah berarti adalah kunci surga. Semua umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah memegang kunci surga. Walaupun toh misalnya nanti di akhirat terlebih dahulu dia itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung ada keimanan gak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia akan tetap dientaskan dari dalam neraka kemudian dimasukkan dalam surga. Berarti setiap orang beriman dia itu punya kunci surga. Tidak sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian di antara netizen yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana kata mereka? Di saat ada sebagian di antara ustadz mengingatkan masalah suatu kebid'ahan, langsung ada komentar di bawahnya, cie-cie yang punya kunci surga. Antum pernah baca model-model begitu? Pernah baca? Dia nggak sadar apakah dia beriman ataukah tidak. Di saat dia beriman seharusnya dia yakin dia punya kunci surga. Semua orang beriman dia punya kunci surga. Karena kenapa? Dalam hatinya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini aslinya orang sebagian di antara netizen, la haula wala quwwata illa billah. Semoga kita enggak termasuk sebagian di antara orang-orang tersebut insyaallah. Thayyib. Kita perhatikan di sini ya ikhwah sekalian. Al-imanu bid'un wa sab'una. Iman itu adalah merupakan ataupun ada 70 sekian cabang. Di sini kata iman, saat kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan iman kalian. Perhatikan ya ikhwah, di ini ayat
adalah berkaitan tentang masalah desas-desus yang dihembuskan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Quraisy. Di saat apa? Di saat ada suatu peralihan masjid ataupun kiblat yang sebelumnya Baitul Maqdis. Semoga Allah Subhanahu wa taala binasakan orang-orang Zionis insyaallah. Semoga Allah kuatkan saudara-saudara di Palestina insyaallah. Semoga Allah terima syuhada mereka dan semoga Allah sembuhkan segala luka-luka mereka dan semoga Allah berikan kesabaran terhadap mereka semua insyaallah. Tayyib. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan nyanyiakan iman kalian. Ini ayat adalah berkaitan tentang masalah di saat orang-orang Yahudi itu mereka mengkritisi, menyebarkan desas-desus. Karena kenapa? Sebelumnya selama 16 bulan lamanya Nabi Muhammad ataupun orang-orang Islam itu sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis yang di Palestina. Kemudian Allah nyuruh Nabi Muhammad SAW untuk fawalli wajhaka, untuk membelokkan wajah beliau di saat ibadah untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Sehingga kemudian ada desas-desus yang dihembuskan oleh orang-orang Yahudi. Wah, berarti ibadah kalian selama 16 bulan lamanya percuma, kalian nggak mendapatkan suatu pahala sama sekali. Ini kemudian berita ini disampaikan terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kemudian Allah menurunkan suatu ayat, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan nyanyiakan iman kalian. Kata para ulama, iman di situ itu adalah salatukum, adalah solat kalian, sehingga bisa disimpulkan bahwa solat itu merupakan suatu bagian dari keimanan. Karena kenapa? Dikerjakan oleh anggota tubuh umat manusia. Berarti keimanan yang berupa suatu tindakan. Di saat ada orang mengucapkan la ilaha illallah ataupun subhanallah ataupun dia itu beramar ma'ruf nahi mungkar, berarti ada keimanan yang terpancar dalam ucapannya. Karena orang-orang yang dia itu ada keimanan dalam hatinya akan terpancar juga dalam ucapannya. Dia itu tidak akan menyebarkan berita-berita bohong ataupun berita-berita hoax. Apalagi di tahun-tahun politik semacam ini. Perlu untuk berhati-hati karena semua nggak selesai dari HP kita, akan dibawa nanti saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk berhati-hati. Keimanan itu terpancar dari suatu tindakan, terpancar dari suatu ucapan, terpancar dalam keyakinan dalam hati umat manusia. Sehingga perlu untuk kita imbangkan antara adanya iman tersebut yang terpancar dalam ucapan, iman tersebut terpancar dalam tindakan, iman tersebut terpancar juga dalam hati kita. Ya ikhwas sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini kita perhatikan adnaha. Tadi yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah karena berisikan masalah tauhid, dan semua amal perbuatan umat manusia sah atau tidaknya minimal basicnya ini harus ada tentang masalah tauhid. Kalau enggak maka semua ibadah yang dibangun tanpa ada sebuah tauhid maka semua akan berhamburan, tidak ada suatu nilai sama sekali. Sehingga ini kalimat tauhid menjadi suatu basic. Wadnaha, yang paling ringan itu adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan suatu gangguan dari tengah jalan. Nabi Muhammad beliau enggak menyebutkan macam gangguannya, asalkan ada suatu gangguan, ada suatu penghalang kemudian disingkirkan, walaupun toh cuman sekedar duri, walaupun toh cuman sekedar duri, walaupun toh cuman mungkin sekedar batu kecil yang dimungkinkan khawatir nanti di saat ada orang naik motor akan tergelincir, kemudian antum berhenti, kemudian antum ambil itu batu, kemudian antum pinggirkan. Itu adalah merupakan suatu wujud dari adanya keimanan dalam hati kita. Berarti sebaliknya di saat ada orang membuat suatu halangan dalam jalan, khawatir termasuk nanti menghilangkan rasa keimanan ini. Di saat ada orang dia itu menyingkirkan suatu penghalang dari jalan, dibilang bahwa itu adalah bentuk suatu keimanan, berarti sebaliknya mafhum mukhalafahnya, di saat ada orang membuat suatu penghalang di jalan, dikhawatirkan nanti termasuk di antara orang yang kehilangan sebagian di antara keimanannya. Ya ikhwas sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, yang dibahas, yang difokus terakhir di sini ini adalah wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah merupakan suatu bagian dari iman.
Kalau yang paling atas itu adalah kalimat tauhid, sedangkan yang level terbawah itu adalah menyingkirkan suatu penghalang dari jalan, sedangkan iman atau rasa malu itu adalah merupakan suatu cabang dari iman. Berarti ini dimungkinkan adalah pertengahannya. Berarti ini ya ikhwas sekalian, semakin besar rasa malu yang dimiliki oleh seorang laki-laki, maka semakin besar juga keimanannya. Kalau rasa malu tersebut kalau dimiliki oleh seorang laki-laki merupakan suatu kebaikan, otomatis menjadi suatu kebaikan di saat dimiliki oleh seorang perempuan. Anggurnya seorang perempuan, cantiknya seorang perempuan bukan terletak dari make upnya, bukan terletak dari pakaiannya, tetapi adalah harga dirinya, rasa malunya. Semakin wanita tersebut dia punya malu, maka semakin besar rasa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa malu adalah kulluhu khair. Rasa malu adalah semuanya baik. Tayyib, semoga bermanfaat yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini insyaallah. Dan semoga segala kesalahan dalam majelis semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Kita cukup sekian untuk pertemuan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.